Nah, promonya nggak hanya sampai di situ Pak. Jadi selama 3 bulan pertama nanti calon nasabah kita itu hanya membayar bunganya saja selama 3 bulan pertama plus 1 bulan di apa istilahnya disantuni oleh pemerintah 1 bulan. Jadi mulai pembayaran pertama nanti di bulan keempat langsung masuk angsuran keempat. Disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi betul Pak. Nah saya ambil contoh aja untuk pinjaman plafon 1 juta. Jadi selama 3 bulan pertama nasabah ini hanya membayar Rp5.000. Setelah Rp5.000 nanti bulan keempat masuk angsuran keempat, pembayarannya hanya 9 kali pembayaran sebesar Rp113.000 atau Rp114.000. Gitu. Nah, nanti nasabah hanya membayar 2 bulan karena 1 bulannya nanti di bulan depan itu nanti disubsidi oleh pemerintah. Tujuannya apa sih? Tujuannya karena sekarang ini situasinya masih belum stabil perekonomiannya, pemerintah pengennya UMKM ini bisa diberi modal lalu untuk memulihkan perekonomian masing-masing para UMKM. Jadi harapannya kita bukan kita menyingkirkan koperasi nggih, bukan. Tapi tujuannya pemerintah ini sudah kamu tak kasih pinjam, tak kasih utang, dibayari aja. Karena BRI nyuwun sewu, bunganya cuma 0,2. Nah, selepas dari itu mungkin ada para warganya baik RT dari RT yang usahanya sekiranya mungkin layak di atas atau diberikan pinjaman di atas 10 juta, kita juga memberikan ada kur juga, namanya kur mikro. Kur mikro ini mulai dari 11 juta sampai 50 juta, bunganya 0,3. Per 1 jutanya itu hanya 3.000 rupiah. Kalau dibandingkan nyuwun sewu sama leasing atau sama apa, jauh Pak. Kalau misalkan si nasabah ini misalkan nih mau beli motor, mending ambil di BRI, beli bayar cash, nyicil di BRI. Syarat utamanya cukup 1, mempunyai usaha. Lalu yang kedua fotokopi KTP suami istri. Kalau yang belum menikah tidak perlu melampirkan surat keterangan, cukup mengetahui dari RTW kalau memang si nasabah belum menikah. Untuk yang kur super mikro ini yang 1 sampai 10 juta, ini kreditnya tanpa jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya usahanya itu tadi. Jadi pemahamannya kredit itu kan memang kepercayaan ya. Jadi memang kita percaya sama nasabah ini punya usaha, kita lihat dari usahanya layak dikasih, kita kasih. Nah, kita di sini minta bantuannya para pengurus RT, mungkin nanti bisa dibantu untuk warga-warganya yang punya usaha, mungkin dibantu diberikan surat keterangan usaha biar bisa pinjaman di sampai 50. Untuk tenornya sampai 5 tahun. Bunganya flat, tidak seperti cicilan rumah. Kalau cicilan rumah itu kan habisin bunga dulu, bunga habis baru ke pokok. Kita flat, jadi 0,3 ya 0,3. Tetap ya Pak? Tetap, tidak naik, tidak turun. Untuk usaha apa aja Mas yang bisa dibiayai oleh kur? Semua usaha bisa. Dari sektor industri bisa, sektor pengolahan bisa, sektor perdagangan bisa, jasa pun bisa. Jadi industri itu contoh penggorengan kerupuk, industri motor, lalu kalau pengolahan itu dari bahan mentah menjadi bahan jadi, lalu perancangan, perdagangan. Lalu kalau jasa itu jasa potong rambut atau biro jasa pengurusan STNK dan lain-lain. Jadi
Gimana Pak? Untuk jaminan intinya kur kita memandang soal usahanya dulu Pak. Selama usaha itu masih bisa dibiayai, kita biayai dulu. Untuk jaminan kita nilai nomor 2. Jadi untuk kur mikronya, untuk kur mikro. Jadi pemahamannya bukan jaminan gitu. Kalau dijadikan jaminan itu kan contoh kalau ambil rumah. Jadi beli rumah sertifikatnya masih di atas namakan bank. Tapi kalau di kita itu surat berharganya masih atas nama si pemilik atau si nasabah itu tadi. Jadi tidak ada pengikatan di surat berharga, entah BPKB atau sertifikat. Kalau dijaminkan kan biasanya pemahamannya itu disita oleh bank gitu. Jadi kredit itu belum lunas, itu atas nama bank. Tapi kalau di kita enggak. Di kita ya itu tadi Pak, pemahamannya kan kredit itu kan kepercayaan aja. Jadi kita percaya ke nasabah memberikan plafon sekian, nasabah ya ini Mas sama-sama percaya itu aja. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin Bapak itu. Untuk ini Pak, ada warga yang hanya domisili saja, artinya pendatang, apakah bisa? Nah, untuk pendatang atau bukan warga tetap di sini itu tidak masalah. Itu memang ya nyung sewu nggih, untuk para RT memang harusnya mengeluarkan surat keterangan bahwa si warga ini berdomisili di RT mana dan mempunyai usaha apa. Nanti selebihnya, misal nyung sewu si warga itu tadi kurang baik, itu nanti bukan tanggung jawab para bapak atau ibu RT di sini. Itu murni nanti tanggung jawabnya kita. Jadi tetap kita proses sesuai prosedur. Kalau kita minta rekomendasi, loh gimana Pak ini warganya kok gini-gini, itu bukan tanggung jawabnya beliau bapak ini. Kita cuma minta dibantu untuk warganya, baik warga yang tetap asli penduduk sini atau warganya yang kontrak di sini, silahkan dibantu untuk surat rekomendasi. Seandainya 10 juta, itu pakai anggaran apa enggak? Kalau untuk pemilu nggak ada Pak. Tidak ada ya? Nggak ada. Berarti langsung semua kasih. Karena memang itu murni program dari pemerintah. Oh betul. Pengantar tadi Mas ya. Mengantar menerangkan bahwa si warga ini berdomisili di sini dan mempunyai usaha. Perlu ada fotonya juga enggak itu? Oh enggak perlu. Biasanya kalau kelurahan kan perlu ya. Iya, Dari surat biasanya. pengantar dari RT RW lalu foto Dirampung di itu. bawah kelurahan nih. Iya. Itu bisa. Jadi cukup tapi ya. Misal pas ini ada warga saya yang mengajukan, tapi ternyata semasa jalan riwayat punya pinjaman riwayat jelek di bank lain, apakah boleh diajukan saja? Dan biasanya kan riwayat jelek itu macam-macam gitu, entah namanya KTP-nya dibikin saudaranya, entah memang karakter atau seperti apa. Nanti kita dalami lagi. Ya, untuk usaha ini tidak harus seperti punya toko, itu enggak. Jadi kalau misalkan nih suaminya kerja, istrinya jualan baju, dia tidak punya toko, tapi dia punya stok baju di rumah, itu bisa. Jadi yang pemahamannya usaha itu harus punya toko, yang harus punya ini, enggak. Jadi dagangannya yang siap mau dijual itu ada. Kalau sekarang itu bisa Mbak, online. Kalau yang online itu bisa ya? Kalau online selama barangnya ada di rumah, ini bisa. Mas ini kesannya apa pinjam 50 juta, terus itu pakai ambulan apa? Nah itu tadi Pak, untuk ambulan kita bicara setelah survei dulu Pak. Oh gitu ya. Karena acuan kita bukan soal jaminan Pak, acuan kita memang usahanya dulu. Selama usahanya itu masih cover, cukup untuk pembiayaan angsuran tiap bulannya, lalu kita baru bicara soal jaminan. Karena acuan kita bukan soal jaminan, bukan di jaminannya. Pada saya misalnya kita ngumpul 5 orang, kita mengajukan gimana? Nah gini Pak, Nyun Sewu, saya nanti minta datanya para
nanti saya janjian mungkin Pak, mungkin datanya bisanya kapan nanti kita ambil ke rumah atau kumpul di sini juga nanti saya buatkan, nanti saya tinggalkan di sini untuk para warga yang mau mengajukan apa-apa nanti kita kalau ada yang siap hari ini ya saya mau ambil entah kur mikro atau kur super mikro, tapi saya punya leasing, boleh enggak? Boleh. Punya leasing boleh, punya kartu kredit boleh, punya cicilan mobil boleh, cicilan rumah boleh. Asalkan tidak boleh punya pinjaman koperasi. Koperasi, BTPN, MBK itu boleh, cuman harus diselesaikan dulu. Kenapa harus diselesaikan? Ya itu tadi, pemerintah pengennya ya sudah kamu ambil di BRI aja, karena di BRI bunganya murah, 0,2. Tujuannya memang untuk itu. Bapak Ibu, ini ya pendataan BPUM, bantuan yang dari pemerintah yang sebesar 2,4. Oke. Nanti saya japri ke masing-masing ketua RT, nanti saya kasih linknya. Jadi nanti Bapak atau warga-warga nggak perlu tanya ke BRI, nanti saya kasihkan linknya. Nanti di sana cukup masukkan nomor KTP aja, bahwa calon nasabah atau calon penerima ini ada nggak datanya gitu loh. Kalau misalkan ada datanya ya monggo nanti diurus, kalau misalkan nggak ada ya berarti memang belum atau menerima bantuan. Ya EFOM itu EFOM. betul. Nanti saya kirim ke WA nya. Jadi yang sempat viral saat ini Bapak ngapunten orang tidak mengajukan bantuan UMKM tapi di BRI mendapatkan 2,4. Oke. Itu bagaimana? Jadi gini Pak, kita ini kan di sini hanya sebagai bank penyalur atau pelaksana. Jadi nanti seperti kantor pos kita ini, kalau misalkan si nasabah itu dapat, nanti dananya kita hold dulu atau kita tahan dulu. Kita tanyakan dulu kalau memang benar ke masing-masing RT. Lalu kalau memang benar, kita minta persyaratannya dulu. Nanti kalau memang benar baru kita kasihkan dana. Nah nanti di aplikasi EFOM itu tadi para warga bisa ngecek masing-masing tanpa harus ke bank atau kemana, atau tanya ke Pak RT, Pak saya dapat atau enggak, gimana Pak saya dapat enggak. Cukup masukkan nomor KTP yang di sana, nanti muncul datanya. Kalau memang dapat, nanti dapat. Nanti kalau misalnya dapat ya mungkin tahap selanjutnya, karena mungkin kan gantian. Jadi belum tentu enggak dapat nih. Mungkin bertahap gitu. Pak, terus apa penerimanya itu harus punya rekening BRI atau BPTN atau? Nah, untuk penerimanya itu biasanya kalau di kita untuk nasabah UMKM terutama nasabah BRI itu biasanya langsung masuk ke rekening Pak. Kalau yang di luar BRI coba nanti saya tanyakan dulu ya sama pihak kelurahan itu sistemnya gimana. Cuma nanti bisa kok Pak dicek di situ. Mas, saya tanya, anggunannya warga ingin mengajukan, terus pinjamnya kurang lebih antara 5 juta. Terus persyaratannya apa ini? Apa aja? Persyaratan utama ini Pak, mempunyai usaha itu tadi nggih. Ya. Lalu fotokopi KTP suami istri, fotokopi KSK, surat nikah, sama surat keterangan dari RT RW. Ini ada di brosur. Nanti saya kasih. Cukup itu aja kok. Nah nanti kalau misalkan sudah menjadi nasabah BRI, nasabah itu nggak perlu melengkapi persyaratan itu lagi. Jadi persyaratan itu sudah cukup mewakili untuk pinjaman selanjutnya.